Cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu, dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu mantan pemain sirkus Oriental Indonesia, Magdalena Yuli, mengaku sering kali mendapatkan kekerasan fisik di dalam ruang lingkup sirkus. Dirinya bersama rekan pemain sirkus lain juga mengaku diisolasi dari dunia luar. Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder OCI, yaitu Bapak Todi Semampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Todi, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu ya. Apa saja Bu kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukuli, hajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk,
untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar karena itu kan di pagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya, karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu. Untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita ruang lingkupnya cuma di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin, kita kenalan aja sama orang kita dipukulin, nggak boleh. Sementara itu, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Mardikusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Sirkus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony tanggapannya? Di sirkus nggak mungkin lah ya, sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya, bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya ke mereka ya, kalau saya pikir terhadap, tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan sadar nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak?